April 2021. Majelis Jemaat GKI Keharap mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berdomisili di wilayah pelayanan Majelis Jemaat GKI Keharap dan berkeinginan menjadi anggota Jemaat GKI Keharap dapat mendaftarkan diri melalui kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8.00 hingga pukul 12.00 WIB. Ibadah minggu dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dan di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Untuk informasi lengkap sudah ada dalam muassasa jemaat yang diedarkan melalui via WhatsApp. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penatua, dan diakon, song leader, pemain musik, multimedia, dan operator sistem yang bertugas pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021 melalui ibadah online di channel YouTube dan akun Facebook GKI Keharap maupun ibadah yang normal di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan kebaktian, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis dalam berita jemaat yang di-share via WhatsApp maupun via Telegram. Pada anggota jemaat Keharap, Tuhan Yesus memberkati. Berdasarkan surat edaran Majelis Resuk GKI Palangkaraya Hulu dan Sinode GKI, perayaan Paskah di kuburan ditiadakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, diganti dengan ibadah di rumah masing-masing. Demikian Partai Jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku, bait pertama dan kedua. Kasih
selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kami, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan kembali. Bimbing diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan diingkari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulinya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Baiklah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada dan selalu memberkati kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Mohon ampunilah kami ya Bapa, layakanlah kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Seperti firman Tuhan mengatakan, yang terdapat dalam Nas Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu, agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami, dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat pendorong untuk meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13
sampai 15. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan grup Esther dengan judul Di Tengah Ombak. Yesus perhatikan
Yesus perhatikan, lihat tetesan air mata yang susah segera dihiburnya dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang sakit segera disembuhkan dengan penuh kasih sayang. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat memperingati hari Jumat Agung dan juga mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan 27, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan sempurnakanlah kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-27, dengan perikop Yesus disalibkan, demikian bunyinya. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah orang Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenungan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian nas yang menjadi dasar renungan bagi kita, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Tema kita pada hari ini dalam rangka ibadah Jumat Agung yaitu karena salib. Kalau kita melihat di dalam nas ini dikatakan dalam ayatnya yang ke-17, dikatakan di sana bahwa Yesus memikul salibnya. Mungkin kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi artinya kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan terjadi sebelum ia melakukan hal tersebut. Yesus sudah mengatakan kepada muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Dan Yesus sendiri pun pada akhirnya dia juga memikul
mana Ia datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Tetapi sedikit orang yang mau memikul salibnya, karena salib itu identik dengan penderitaan. Tetapi di sisi lain dari kacamata rohani, salib itu adalah tanggung jawab iman. Jadi kalau kita memikul salib berarti memikul tanggung jawab iman melalui apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi. Entah itu suka, duka, susah, ataupun senang. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, kenapa Yesus harus disalib? Kenapa harus digolgota? Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus alami, itu merupakan gambaran dari hukuman, hinaan yang memang seharusnya kita yang menanggungnya, tetapi Tuhan yang menanggungnya untuk kita. Kita yang harusnya dihina. Kalau kita melihat tadi dalam kelas pembimbing, dia dihina, dia dihindari orang, dia dimaki. Harusnya kita, tetapi Tuhan mau menanggungnya untuk kita. Karena Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang hidup karena keinginan daging. Sehingga seringkali kita akan merasa berat untuk memikul tanggung jawab iman. Kita berat ketika kita dihina. Kita merasa berat kalau kita menderita. Dan dari kata berat itu menjadi keberatan. Keberatan dihina, keberatan dimaki, keberatan menderita. Kalau bisa kita dipuji. Kalau bisa kita tidak dimaki, kita bisa dihargai. Kalau bisa kita tidak menderita. Artinya kita keberatan menderita, keberatan dihina, keberatan dimaki. Karena kita tidak ingin mengalami hal itu. Karena itu Yesus tahu kemampuan kita. Karena itu Ia menanggungnya untuk kita. Karena itu karena salibnya, maka kita beroleh hidup dan keselamatan. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Ia telah memikul salibnya, Ia memikul penderitaan kita, Ia memikul sengsara kita, Ia memikul dosa dan kesalahan kita. Karena itu, apabila kita merasa keberatan, ibarat hidup ketika kita memperoleh atau mengalami kesulitan, ibarat sama seperti ketika kita ingin membenarkan benang kusut. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk menggunting saja supaya benang itu tidak menjadi kusut. Jarang bagi kita untuk kita mau pelan-pelan dalam proses untuk memperbaiki sebuah benang yang kusut. Hidup kita sama seperti benang kusut. Jadi seringkali kita ingin yang mudah saja, pangkas saja. Tidak demikian. Itulah jalan hidup yang harus kita alami. Kita harus mengalami susah, senang, suka, duka. Terkadang kita salah, terkadang juga kita disalahkan. Tapi bukan berarti kemudian kita hidup dalam kesalahan. Tapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, dan mau mengakui kesalahan. Efesus pasal 2 ayat 4, 5, dan 8. Karena salibnya tadi kita beroleh hidup dan diselamatkan. Dikatakan di sana, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian. Jadi sekali lagi, jangan menyia-nyiakan salibnya. Pergunakan hidup kita, waktu kita, kesempatan selagi kita masih hidup untuk melakukan kebaikan dan kebenarannya. Selamat menghayati Jumat Agung dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita menggunakan liturgi singkat karena kita sudah melaksanakan ibadah melalui liturgi sensuran morum dalam minggu-minggu sebelumnya. Dengarkanlah kata penuntun. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh karena kasih Allah yang penuh anugerah, maka Ia sendiri mau menanggung seluruh akibat dosa manusia.
untuk menanggung seluruh akibat dosa, Allah telah datang dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya untuk kita. Sesudah kematiannya Dia bangkit dari kematian. Ia naik ke surga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di surga dan di bumi menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui ikut sertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengarkanlah nasihat bagi saudara-saudara sidang jemaat bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dan karenanya kita perlu merendahkan diri, menyesal, dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita harus yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena itu maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anaknya. Khusus kepada anak-anak, remaja, dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian yang sudah dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Teruslah belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam kepada Tuhan sini. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan bagi Bapak Ibu, anggota keluarga, untuk membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya masing-masing, sementara diiringi oleh instrumen lagu bersurat darah Tuhan. Masih diiringi instrumen,
Silakan ibu, bapak, saudara, dan anak-anak semua berdoa di dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat doa. Silakan berdoa dalam hati. Saat yang selesai, Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti-roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah ia makan, ia mengambil piala anggur itu kepada mereka dan memberikannya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakaikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silahkan rotinya dimakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan diminum. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Perjamuan kudus selesai. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh grup Ave Maria dengan judul "Ku Tak Mampu Memahami". Untuk kemuliaan-Mu
Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang indah ini, Kau rela berkorban. Apakah Kau sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang indah ini, Kau rela berkorban. Apakah Aku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur syafaat dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh senantiasa dikuatkan baik dalam segala pujian kami, bahkan juga firman-Mu yang memberikan kami motivasi untuk kami terus senantiasa percaya dan tetap beriman kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang menyempurnakannya sehingga bukan keinginan kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Kami bersyukur karena saat ini kami kembali boleh diingatkan oleh peristiwa Jumat Agung bahwa kasih Allah sungguh besar hidup dan kehidupan kami karena anugerah. Sehingga kami tidak boleh menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan untuk terus melakukan perbuatan baik kasih sesuai dengan teladan Kristus. Karena tolonglah kami ya Bapa, agar kami mampu dan dimampukan untuk kami tetap senantiasa berjuang melawan keinginan daging. Kami tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami, agar kami tetap senantiasa hidup dalam iman percaya. Kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam apapun keadaan kami. Bahkan kami boleh tetap senantiasa
bisa menjadi berkat dalam segala situasi dan keadaan. Saat ini kami tetap menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dalam tanggung jawab mengatasi pandemi COVID-19 dan dalam segala macam pergumulan dilaksanakan melalui program-program kerja yang boleh didukung oleh berbagai pihak termasuk gereja di dalamnya. Kami percaya hikmat akal budi kebijaksanaan Tuhan karuniakan. Kami tidak menyerahkan para pemimpin gereja, tokoh gereja, agar senantiasa ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong, agar senantiasa ada mereka dalam senantiasa pemeliharaan yang boleh mengantarkan mereka untuk mereka boleh terus senantiasa memberikan yang terbaik dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Kami juga tetap menyerahkan saat ini khususnya bagi seluruh sidang jemaat, baik dalam usaha dan pekerjaan mereka, bahkan juga dalam setiap kehidupan mereka hari tiap hari. Cita-cita harapan mereka Tuhan berkati. Apabila ada yang sakit, Tuhan boleh jamah, Tuhan urapi, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami juga menyerahkan anggota jemaat kami yang berulang tahun pribadi dan pernikahan, diberkatilah cita-cita, kehidupan dan masa depan mereka, sehingga mereka senantiasa ada dalam lawakan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan para janda duda, lansia, anak yatim piatu, Tuhan untuk bungkus dengan kuasa, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan menyertai kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya dalam momen Jumat Agung ini, kami boleh senantiasa dibahagi, baik hati dan hidup kami, agar kami menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Allah, baik dalam tutur kata perkataan, bahkan tingkah laku perbuatan kami. Karena Roh Kudus Tuhan yang boleh ambil bagian menguasai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, tetaplah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bala jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan syukur kita. Untuk diketahui pada masa pandemi COVID-19 dan memasuki new normal, persembahan syukur atau kolekte ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dapat dimasukkan ke kotak surat yang sudah tersedia di depan rumah postal gereja Keharap, atau dapat diantar langsung ke kantor BPH pada setiap jam kerja, dan dapat ditransfer melalui rekening BPH Majelis Jemaat IKI Keharap dengan nomor 4541019023 Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kami, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayatnya ke-35. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami sudah ditebus dan diselamatkan dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami mau memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bersama dengan persembahan syukur ini, kami menyerahkan seluruh hati, jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita menutup rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bertepuk tangan bersama-sama. Are you ready? Come on. Lebih semangat lagi. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama.